Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Marsyadika dengan NIM P17511253055, Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan, jurusan Promosi Kesehatan tingkat 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya dalam melakukan pengembangan diri. Bagaimana saya menghadapi tantangan, apa saja yang saya pelajari, serta perubahan positif yang saya rasakan setelah melewati proses tersebut. Ketika COVID pertama kali melanda Indonesia pada bulan Maret tahun 2020, saya masih duduk di kelas 7 SMP. Saat itu saya pikir ini merupakan liburan panjang yang saya dan teman-teman siswa lain nantikan. Tapi nyatanya ini merupakan masa-masa paling sulit dalam hidup saya. Pembelajaran berubah drastis dari yang awalnya tatap muka menjadi daring. Jujur saja, sebagai anak pinggiran kota yang jarang sekali bersentuhan dengan internet, saya benar-benar kewalahan. Bahkan, saya tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan Google Classroom, bagaimana mengirim tugas, bahkan untuk melihat materi online saja saya kewalahan, saya bingung. Jujur saja, pada saat itu saya bingung, stres, panik, dan bahkan tidak tahu harus memulai dari mana. Semua terasa kacau. Beberapa minggu berlalu, saya sudah mulai bisa beradaptasi dan mulai bisa mengikuti sistemnya. Namun, disinilah awal kesalahan saya. Saya justru terlena dan tugas-tugas itu mulai saya abaikan. Akhirnya menjadi bom waktu. Ketika kelas 8, saya berkomitmen untuk berubah. Tapi nyatanya, tidak ada sama sekali perubahan yang saya lakukan. Itu semua hanya sekedar niat. Dan ya, saya mengabaikan tanggung jawab itu. Saya menjadi langganan dipanggil guru di depan kelas. Namun bukan karena prestasi, tapi karena tidak pernah mengumpulkan tugas. Ya, saya malu, sangat malu. Saat pembagian raport, ibu saya selalu pulang dengan membawa daftar panjang tugas yang belum saya kerjakan. Dan ya, saya dimarahin. Tapi saya sadar bahwa itu memang kesalahan saya. Kelas 8 merupakan masa-masa paling sulit dalam hidup saya. Tapi untungnya pada saat itu saya masih diberi kesempatan untuk naik kelas. Di kelas 9 saya memutuskan untuk kembali berubah. Tapi nyatanya saya kembali lalai dan mengabaikan semua tanggung jawab itu. Dan saya gagal lagi. Hingga akhirnya ketika semester 2 dan pembelajaran sudah dimulai dengan tatap muka, saya memutuskan untuk cukup sampai di sini. Saya memberontak, bukan kepada orang lain, tapi terhadap diri saya sendiri. Saya lelah menjadi versi diri saya yang selalu gagal. Saya mulai menata ulang semuanya. Saya mulai mengerjakan tugas tepat waktu, saya mulai belajar dengan bersungguh-sungguh, dan ya, pada akhirnya saya mulai merasakan perubahan itu. Mungkin hasilnya memang belum sesempurna itu, tapi saya bangga terhadap diri saya. Saya bangga karena berhasil keluar dari zona kegagalan. Ketika beranjak ke SMA, saya membawa pelajaran itu. Saya ingat bagaimana perjuangan orang tua saya menahan malu, tapi tetap mendukung anaknya. Saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama lagi. Dan alhamdulillah di SMA saya bisa memperbaiki itu semua, bahkan saya menjadi top 5 kelas. Sesuatu yang dulu rasanya mustahil sekali untuk saya raih. Self-improvement bukan proses yang instan. Terkadang kita perlu jatuh terlebih dahulu, jatuh berkali-kali untuk tahu bagaimana cara bangkit. Dan ketika kita berhasil melewati semua proses itu, kita akan menjadi versi terbaik dari diri kita. Ingat, perubahan tidak datang dari kesempurnaan. Perubahan datang dari keberanian untuk mencoba setelah gagal. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Saya Alifia Marsyadika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.